Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kali ini ada garapan power amplifier rakitan ya ini. Power kardus karton. Ini punya teman saya, Mas Alvin, yang sekarang ada di Solo ya, di UMS. Rumahnya Wonogiri tapi sekarang kuliah di UMS Solo. Di jurusan teknik elektro juga. Dan ini kemarin ke rumah saya bawa power ampli ini. Ini power ampli rakitannya sendiri. Pakai SMPS 35 volt dan kelas D 500. Ini ada power supply untuk bias dan sepertinya ini Bluetooth ya, MP3 Bluetooth ya untuk musik playernya. Dan di sini kipasnya ada di belakang, terus ada satu potential di depan itu ya. Inputnya di depan, ini posisinya di belakang. Jadi ini inputnya saya pasang ke speaker mono temen ya. Ini kelas D, kita review dulu di sini. Ini rakitannya kita review temen ya. Rakitannya Mas Alvin, tulisannya di sini Alvin Audio. Alvin Audio. Kasih senyum. Ini SMPS-nya singkong keju, produknya singkong keju temen. Katanya harganya sekitar 300-an ya, 200-300 lupa aku. Ini kalau saya dulu pernah beli yang ini cuma 35 ya. Saya dulu beli yang 75 80 ya, aku lupa. Itu harganya sekitar 350 dan ampernya lebih tinggi ya. Double mode ini maksudnya cuma 2 standar ya. Ini SMPS-nya SMPS SOS ya, menggunakan GDT, trafo GDT sebagai osilator PWM-nya. Dia tidak memakai IC PWM seperti TL494, KA3525 dan sejenisnya. Jadi dia bener-bener murni SOS teman. Pakai 2 elko di situ. 120 mikrofarad 400 volt. Kelihatan enggak ya? Backlight ya. Nah, ini. Tuh. Ini katanya SMS pernah problem dulu ya, tapi sekarang udah bisa. Dan yang ini kerusakannya atau problemnya itu dia ketika listrik ngedrop atau listrik PLN ngedrop itu suaranya jadi ngeprek ya, suaranya jadi kayak langsung gembos ya, kata posisi bahasa ini. Dia kayak seperti klip ya, rasanya kalau listrik PLN ngedrop itu dia langsung kayak power drivernya itu kayak sejenis ngeklip, tapi bukan ngeklip sih, kayak seolah-olah baru potensio setengah atau seperempat itu dia udah kayak ngeklip ya. Suaranya itu udah nggak karu-karuan suaranya, jadi kayak suaranya nggak lojo gitu ya, nggak ada tenaganya ya, nggak ada tenaganya pokoknya. Jadi ketika katanya ini kan dipasang digunakan di kos ya, itu ketika listrik kosnya itu turun katanya ngedrop, maksud saya listriknya ngedrop, tegangannya itu dia langsung seperti gaber-gaber, suaranya serak lah intinya, serak atau loyo, tidak bertenaga gitu. Dan di sini setelah saya amati itu harusnya kelas D ini disuplai dengan 75 volt CT teman ya, 75 CT 75 ya. Di sini kelihatan ada keterangan di sana 75 volt plus 75, ini dekat resistor step down ini plus 75, dan ini min 75 di sini. Ini ada LDR dan LED warna kuning ya, untuk feedback ya. Ke bagian op-amp-nya, di sini op-ampnya pakai 4558 ya. Sistem kelas D-nya yang seperti ini teman ya, yang transistor, dia nggak pakai IC gate driver, nggak pakai logic ya. Biasanya kan pakai 4049 atau 4069 sebagai logiknya, dan untuk gate driver maksudnya dia pakai IR2110 itu ya, itu nggak ada di sini. Jadi dia benar-benar murni pakai transistor, dan op-ampnya tuh pakai 4558. Untuk gate drivernya dia pakai transistor di situ C3788, dan ada 2 tingkat ya, BD140 dan BD139. Jadi seperti itu. Saya belum terlalu master ya, master sih. Saya belum terlalu berpengalaman di power kelas D. Saya pengalamannya di power inverter atau inverter las ya, inverter las atau SMPS itu udah. Tapi kalau di kelas D nya saya belum terlalu
pengalaman, jujur belum terlalu pengalaman karena jarang ya kayak gini buat ataupun servis kelas D itu jarang, tapi bisa sih konsepnya, tapi ya sedikit-sedikit belajar. Ini cuma sharing-sharing aja ya, sekedar sharing saja. Jadi setelah diamati itu ternyata yang menyebabkan dia suaranya loyo atau tidak bertenaga atau alias serak ketika listrik drop itu ternyata si SMP ini kan dia tanpa regulasi teman-teman. Jadi SMP SOS ini kan dia tidak memakai sistem regulasi antara sekunder dengan primernya, menyebabkan ketika listrik PLN drop tegangannya itu bagian sekunder ini ikutan drop. Jadi yang awalnya katanya itu awalnya pas dicek itu pas normal, listrik normal itu 35-36 volt, ketika listrik PLN drop itu di bawah 32 ya, di bawah 32 volt atau sekitar 30 voltan. Itu menyebabkan tegangan output dari sekunder SMPS yang masuk ke suplai tegangannya kelas D itu menjadi drop juga. Tapi ini biasanya kan dia sendiri ya, pakai power supply sendiri, pakai power supply 24 volt ini. Terus di step down atau diturunkan menggunakan step down ini XL 405. Ya biasanya nggak ada masalah ya sebenarnya. Yang masalah itu adalah di tegangan utamanya, tegangan plus ground atau plus CT dan negatifnya yang ngedrop ketika listrik PLN juga ikut drop. Di sini kita praktekkan aja teman. Jadi ketika dia ngedrop, saya nyalakan dulu lah. Ini sudah saya hubungkan ke osiloskop ya untuk output drivernya. Ini sinyal outputnya, sinusnya kita cek nanti ya. Dia ngeklip ya, padahal baru volume 1/4 ya udah klip. Ini tak pegang ya. Lihat ini saya pegang inputnya. Saya nanti coba pakai sinyal generator. Nah dia langsung klip kan. Kita pegang lagi sekali aja, lihat LED-nya. Nah dia kan klip sama LED indikator tadi nyala bareng ya. Nah itu ini udah nggak bisa lagi. Nah itu cuma seperti itu ya teman. Nah ya lepas, pegang lagi. Oke, kita pegang lagi. Nah cuma sekejap aja, harusnya kan continue teman ya. Tapi ketika volume kecil itu bisa ya, tapi tetap sama aja teman ya, tetap klip ya, langsung klipnya itu bener-bener langsung mati ya. Jadi nggak dut terus langsung kotak gitu, nggak. Jadi harusnya kan kalau ngeklip itu kotak ya. Nah dia langsung mati, bener-bener langsung off sinyalnya. Harusnya kan ketika klip itu sinusnya semakin naik terus semakin kayak kotak gitu ya. Di atasnya itu tadi itu kan seperti ini, kita kunci ya. Aduh, bentar. Aduh, saya. Nah, udah kita hold. Harusnya ketika klip itu kan puncaknya di sini, puncaknya sini ya. Itu dia semakin kotak, kayak langsung datar gitu, nggak lancip lagi, nggak sinus lagi, tapi udah sampai ke kotak. Ini tadi bener-bener nggak gitu. Harusnya kan kotak ya, mengkotak ya sinyalnya atau klip. Nah itu langsung hilang ya. Padahal udah tak sentuh full loh ini. Itu langsung bener-bener hilang. Ini bebannya beban speaker 8 ohm ya, baru satu udah klip dia. Dan ternyata penyebabnya itu tadi teman, tegangan SMPS nya itu tidak sesuai dengan spesifikasi minimal dari kelas D nya. Walaupun ini kelas D 500 kan dia tetap butuh tegangan yang cukup teman ya. Ya minimal di sini terbaca tadi 75 ya, 60 lah minimal. Kalau 35 itu udah bener-bener kurang teman sebenarnya. Kita cek ya untuk resistor step down-nya yang ke bagian op amp dari penurun tegangan positif dan negatifnya itu kan diturunkan. Ini ada resistor 330 ohm ya, 2 biji antara rel positif dengan rel negatif. Kita cek ya, kita bandingkan apakah dia pincang atau enggak. Kalau nanti dia pincang berarti benar-benar itu ya menyebabkan dia langsung klip ketika disentuh.
Jadi tak pasangkan di sini. Ini yang positif dulu. Ini positif, dia 11 volt kan. 11 volt 11,5, tapi ketika dipegang ya, tuh saya ini nyari ground, di manakah groundnya. Nah, udah di sini. Terus kita pegang lagi, kita lihat antara sinyal outputnya dengan tegangannya ya, dia langsung ngedrop kan. Harusnya itu stabil di 12 volt ya, atau sekitar 15-an volt harusnya. Nah, dia langsung bener-bener ngedropnya jauh. Nah, pas dia mati itu dia ngedrop, lihat. Ketika sudah normal lagi, dia nyala lagi. Nah, ketika dia klipnya benar-benar sampai off, itu dia ngedrop sampai 8,3 volt. Bahkan tadi sampai 7 ya. Ini 8,3 volt. Tapi sentuh lagi nih. Nah, itu sampai 7,9. Kita lepas, sentuh lagi. Nah, 7 kan. Terus kita cek yang rel negatifnya, teman. Ini rel negatif di sini. Kita cek untuk rel negatifnya, ini 12 lebih. Ini lebih tinggi daripada yang tadi ya. 12, kita pegang lagi. Dia ngedrop ke 10 sampai 11 volt. Jadi yang parah itu di positifnya ya. Di rel positifnya itu sampai ngedrop di 7 volt atau 8 volt tadi ya. Terus kita cek juga untuk bagian positif dan negatifnya, output langsung dari SMPS. Ini outputnya langsung dari SMPS, teman. Outputnya 34. Ini yang negatif, rel negatifnya 34,7. Ini yang positifnya. Positifnya segini 34 ya. Ini posisi tegangan PLN normal ya, di 212 volt. Itu 225 yang atas, yang cocok yang itu 212 volt. Itu tegangannya 34 volt. Yang atas, yang negatif tadi 34 sama ya, cuma selisih sedikit. Ini 34, kita pegang ya. Kita pegang. Itu tadi drop di 32, berarti bener ya. Katanya Mas Alvin, ketika dia sampai ke 32 volt atau under 33 itu SMPS kelas D nya langsung klip ya, atau langsung serak suaranya. Ini kalau dicoba pakai sinyal suara ya, itu pasti bakalan serak suaranya. Tapi tadi udah ini udah malam, udah jam 23.16, nanti beri ini tonggo kos ya. Setelah sekilas dipegang aja udah kelihatan ya. Harusnya kan dia continue ya, harusnya. Walaupun klip itu dia harusnya tetap continue, nggak seperti ini. Seperti itu. Tapi ketika ini volume saya naikkan tuh langsung, nah itu langsung klip. Tadi volume kecil ya, belum ada 1/4. Tapi ketika volume udah masuk 1/4 atau setengah, tuh langsung harusnya kan seperti ini. Ini ketika volume paling minimal, ini kecil banget, jam arah jam 7 ya. Itu seperti itu masih bisa ya. Tapi ketika sudah dibesarkan, nah itu langsung drop. Jadi solusinya kita ganti ini resistornya, kita ganti dengan 100 ohm. Nanti kita coba pakai 100 ohm dulu. Untuk kedua rel positif dan negatifnya kita nanti cek setelah diganti resistor. Dan saya akan rapikan power ini agar lebih rapi aja, kelihatan rapi dan tertata gitu ya. Jadi SMPS nya dikumpulkan di sebelah kanan atau kiri, terus drivernya di sebelah kanan atau kiri nanti. Jadi biar terpisah. Ini kan dia si kelas D nya 500 ini terhempit atau terjepit oleh dua jalur tegangan tinggi ya. Yang sebelah sini switching juga, yang sebelah sini juga switching tegangan tinggi. Jadi nanti kita kumpulkan aja yang SMPS dijadikan satu dengan SMPS, yang driver dijadikan satu dengan driver gitu. Tapi saat ini adanya cuma mono, jadi nanti kita pinggirkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan aja. Jadi biar si driver ini terpisah dari switching tegangan tingginya gitu temannya. Dan biar lebih rapi aja ya. Oke, sudah clear ya, udah jadi. Jadi ini udah sekalian saya modif, saya rapikan juga biar lebih rapi. Ini karena light indikator di depan.
Saya mohon maaf sebelumnya, saya ralat mohon maaf sebelumnya. Di sini sebelumnya saya mengatakan bahwa resistornya 330 ohm ya, bukan, ini sorry saya salah baca. Ini 3K3 alias 3300 ohm ya. 3K3 ini urin-urin hitam coklat-coklat. Sebelumnya itu saya salah baca ya, kayak kira 330, terus sebelumnya kan saya ngomong mau diganti 100 ohm, itu salah ya. Salah, bukan, ini saya ralat. Itu awalnya 3K3. Ini saya seri, jadi di double ya, di paralel, di paralel atau di double seperti ini, dirangkap dua untuk menjadikan nilainya jadi 1K6 atau sekitar 1500 ohm ya, sampai 1,1K6. Ini yang untuk rel positif di paralel 2. Tujuannya agar mempertahankan tegangan outputnya agar tetap stabil di sekitar 12 volt, agar tidak ngedrop lagi ke 8 volt ataupun 7 volt. Yang rel negatifnya saya ganti ini ya, ini 5K6 ya teman, 5K6 saya jumper atau di paralel dengan 2K2, hasilnya 1K5. Ini imbang antara kanan dan kiri karena resistornya habis. Jadi ini yang rel negatifnya kan dia lebih ringan ya, nggak seperti yang positif dia dapat elko. Ini elko nya juga saya ganti, yang awalnya 47, awalnya itu elko nya 47 mikrofarad ya, entah di mana lupa aku. Ini saya ganti pakai 220 mikrofarad biar lebih stabil juga, karena yang awalnya itu cuma kecil ya, standarnya itu 100 mikro ya. Kemarin itu dari produsennya itu dipakaikan 47, padahal standarnya 100 ya biasanya untuk stabil tegangan out dari step down resistor. Yang rel negatif lebih ringan, jadi ini saya berani menggunakan resistor yang setengah watt di paralel dengan yang 2 watt gitu ya. Dan untuk jalur yang lain itu masih sama aja, ini cuma mengubah tata letak aja, posisi dan lebih rapi aja ya. Ini power supply saya tempatkan di kanan semua. Ini yang power supply untuk ekstra, untuk bias ya, untuk tegangan biasnya dia ada 2 power supply. Ini yang utama SMPS, dan ini SMPS untuk yang kecil, biasnya 12 volt di power supply sendiri. Itu di belakang itu rangkaian Bluetooth ya, tapi nggak kepake itu. Dan sekarang kita nyalakan, kita bandingkan dengan sebelum di servis, sebelum dimodif ya. Bismillah. Oke, ini lampu protektor sudah aktif ini. Sekarang kita bandingkan, ini tegangannya sudah saya ukur menggunakan multimeter di rel positifnya. Sekarang sudah stabil di 12 volt, sebelumnya kan 11 volt ya. Ini saya coba pegang. Perhatikan di osiloskop dengan tegangannya. Sebelumnya kan dia ngedrop ketika diberi input yang tinggi, inputnya dibuka besar. Ini potensialnya saya buka setengah lebih, ini hampir full, hampir full. Nah ini, nah itu ya, udah continue, dan dia tegangannya ini hampir full sampai lampu klipnya nyala. Oke ya, sampai lampu klipnya nyala, dan lihat tegangannya stabil ya. Lihat ini saya pegang, dan lihat untuk sinus outputnya, gelombang sinus outputnya di output speaker tetap stabil ya, mantap jiwa. Sekarang kita pindah ke yang rel negatif. Ini yang negatif ya, negatif 12,4, selisih 0,4, sekitar 0,4 volt. Ini saya pegang lagi, sudah aman, mantap. Sekarang kita coba sinyal generator ya, kita berikan sinyal generator, kita 100 Hz untuk ngelihat dia klip sampai berapa gitu ya. Untuk pengetesannya nanti saya tes ulang, ini saya videokan dulu sebagai bukti ya, bahwa powernya itu sudah kembali normal. Bukan kembali normal sih, emang sebelumnya kan dari produsen itu nggak normal, karena ini Mas Alvin ini sebenarnya salah beli ya. Harusnya SMPS ini dipakaikan yang minimal 45 ya, minimal 45 volt CT atau minimal 55 ya, kalau nggak 60. Ini malah dibelikan yang kecil, yang mini, yang 35, padahal harganya cukup selisih sedikit ya. Ini sebenarnya bukan rusak sih, tapi lebih ke modifikasi
driver kelas D yang harusnya disuplai itu minimal 45 ya, minimal kan. Kelas D itu sekecil-kecilnya minimal 45 volt CT, ini malah diberi suplai kecil cuma 35, itu pun kalau nggak ngedrop. Dan sebelumnya itu sudah saya cek di tegangan listrik PLN 148 itu masih oke. Nanti saya sertakan video pengetesannya, itu sebelumnya saya sempat ngetes input PL-nya saya beri tegangan 148, hanya 148 volt saja. Itu tegangan SMPS dan driver kelas itu tetap stabil. Oke, sudah saya beri sinyal generator ini, lihat. Ya, lihat. Nah, itu saya buka full. Oke, tekan pelan-pelan full. Mantap jiwa, tegangannya tetap stabil ya. Oke, sip. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Ini bisa lihat proses servisnya ada di IG saya di Instagram. Sudah saya buatkan video timelapse servisnya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Ini cuma sekedar sharing aja. Semoga bisa menghibur. Bagi para master ini nggak ada apa-apanya. Saya cuma sharing aja nih, tidak bersifat menggurui teman-teman. Terima kasih, semoga selalu sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.